Halo Gan, pagi ini kita kedatangan lagi nih user Oppo F7. Jadi ini kendalanya, kalau kata usernya tuh layarnya nggak bisa disentuh ya guys. Dan ini usernya sudah bawa sendiri LCD-nya, untuk mereknya merek OG ya. Oke, langsung aja kita kembali ke meja servis. Nah ini ya guys, ini tombolnya juga sudah tidak ada. Nah itu udah kosong ya untuk tombolnya. Baiklah, tidak perlu menunggu lama-lama, lanjut saja kita eksekusi ya guys. Kita awali dengan melepas SIM card atau SIM tray-nya ini ya. Lalu selanjutnya kita lepas untuk backdoor belakangnya. Nah ini di sini ada fingerprint, kita harus lepas dulu untuk fleksibel fingerprintnya ya guys. Kita angkat menggunakan pinset seperti ini. Nah ini sudah terbuka untuk fingerprintnya. Langkah selanjutnya kita mulai lepas baut-baut yang ada di penutup kap mesin ini ya guys. Nah ini setelah kap mesinnya berhasil kita buka. Aduh ini cincinnya lepas ya guys. Oke lanjut aja, kita lepas bagian-bagian fleksibel baterai sama fleksibel LCD ya guys. Nah ini di sini nampaknya di bagian fleksibel tombol power atau tombol on off ini sudah pernah sudah pernah disambung ya. Jadi ini bekas jemperan ya guys. Pantas tadi sudah tidak bisa. Oke, selanjutnya kita coba LCD barunya. Nah ini kita colok cas dulu untuk menghidupkan. Setelah itu kita coba shortkan dulu bagian jalur tombol on off ini. Nah seperti ini ya guys. Nah ini sudah hidup. Jadi untuk teman-teman yang tombol powernya mati atau rusak, kalian bisa hidupkan dengan cara seperti itu ya, dengan cara di shortkan antara jalur tombol power, tombol on off dengan kaleng yang ada di bagian mesin ya guys. Oke, ini bootingnya sudah selesai. Coba kita tes dulu untuk LCD barunya.
kemungkinan normal sih ini. Oke, normal ya guys. Nah, ini kita lepas lagi untuk soket baterainya beserta soket LCD ya guys. Untuk langkah selanjutnya kita mau lepas dulu baterainya ya, kita angkat baterainya dulu. Tuh, ini nggak perlu kita congkel guys, ini kita tarik aja sudah bisa lepas. Nah seperti ini ya, kita lepas dulu baterainya. Untuk selanjutnya kita akan lepas bagian LCD nya ya guys. Nah ini kita mulai proses bagian melepas LCD nya. Kita cari dulu selahnya dengan mencongkel-congkel seperti ini guys. Nah ini selahnya sudah ketemu ya guys, jadi tinggal kita geser-geser aja. Nah seperti ini, kita geser pelan-pelan menggunakan bekas plastik tempered glass ya ini ya. Nah seperti ini. Oke, LCD sudah berhasil kita angkat. Untuk langkah selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem lama yang masih merekat di frame bagian depan ya guys. Seperti ini, kita bersihkan menggunakan pinset. Nah ini agak keras guys, jadi lumayan ini butuh ketelitian yang ekstra ya guys, karena jangan sampai lemnya ini tertinggal
Kalau ini kurang bersih, nanti waktu pemasangan LCD barunya itu jadi kurang presisi guys. Jadi pastiin benar-benar bersih ya. Untuk sisa-sisa debunya ini kita kuas-kuas seperti ini supaya bersih. Nah, sebelum itu kita coba paskan dulu LCD barunya ke frame LCD ini ya. Kita mau lihat presisi enggaknya. Nah, ini masih kemungkinan masih bisa presisi ya. Tapi di bagian atas ini masih ada sisa-sisa lem yang belum terbuang, di bagian bawah juga. Jadi kita bersihkan lagi ya guys.
Nah, setelah semua bersih, kita lap juga untuk lensa kamera depannya, karena pasti ada bekas-bekas debu, sisa-sisa lem itu yang menempel di lensa kamera bagian depan. Untuk langkah selanjutnya, kita beri lem di bagian framenya seperti ini. Ini harus rata ya guys, jangan terlalu banyak-banyak juga supaya tidak meluber. Nah, setelah lemnya sudah merata, kita coba persiapkan untuk LCD barunya. Nah, ini kita lepas aja ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau coba pasang LCD sendiri, teman-teman bisa ikutin step by stepnya ya, jangan sampai ada yang tertinggal, supaya nanti dalam proses pemasangannya itu bisa memuaskan ya guys, nggak ada kendala gitu ya. Nah, ini karena di bagian bawahnya ini nggak ada penutupnya. Nah, di bagian bawah fleksibel itu ya guys, itu rawan sekali terkena lem, jadi kita beri isolasi anti panas supaya di saat pemasangan nanti tidak terkena lem ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti itu ya. Jadi kita beri lem, beri isolasi anti panas tuh seperti itu ya. Fungsinya supaya di bagian kristal-kristal LCD-nya itu tidak terkena lem. Karena nanti kalau terkena lem LCD-nya bisa mati guys. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan ke sela-selanya, lalu kita tarik ke atas, kita rekatkan, jangan terlalu ditekan. Untuk langkah selanjutnya kita langsung pasang saja ke bagian frame.
Nah, ini untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk fleksibel LCD-nya. Selanjutnya kita pasang juga untuk baterainya. Dengan langkah yang sama kita hidupkan dengan cara di-shortkan seperti ini, guys. Oke, ini sudah hidup. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya prosesnya sudah selesai, guys. Kita tinggal nunggu lemnya itu merekat sempurna ya. Untuk merekatkan lemnya supaya merekat sempurna, kita ikat dulu dengan karet ya, guys. Nah, seperti ini kita ikat dengan karet. Kalau ada bagian-bagian yang kurang presisi, bisa kita jepit menggunakan tulus jepitan seperti ini. Nah, setelah menunggu beberapa saat sampai lemnya agak mengeras, selanjutnya kita mau pasang untuk fleksibel tombol power nih ya. Tadi kita udah bicara sama usernya dan usernya minta ganti sekalian. Oke, nggak perlu lama-lama, lanjut kita eksekusi. Kita lepas lagi untuk soket-soket baterai dan soket LCD. Dan kita angkat semua, lalu kita angkat juga untuk mesinnya ya, karena bagian fleksibel tombol ini ada di bawah mesin ya, guys. Nah, ini tombol on off atau tombol power tuh ada di sini, guys. Jadi ini kita congkel dulu untuk fleksibel lamanya. Selanjutnya kita pasang seperti ini ya, guys, untuk fleksibel tombolnya.
Nah, setelah semua selesai, kita pasang kembali untuk mesinnya. Lalu kita tutup bagian kap mesinnya ini. Untuk langkah selanjutnya kita pasang kembali baut-bautnya ya guys. Dan terakhir kita pasang kembali soket fingerprint atau sidik jari ini, lalu kita tutup backdoornya. Nah, ini lumayan mudah bukan? Jadi untuk teman-teman yang mau ganti LCD sendiri, teman-teman bisa ikutin step by stepnya guys. Oke, ini sudah selesai. Sampai jumpa.